Halo teman-teman pengangguran di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan channelnya ABS Anggur Jember, tempat sharing dan belajar tentang anggur. Baik, ABS Anggur Jember sekarang akan membahas bagaimana tips dan trik merawat anggur dari fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Karena banyak teman-teman masih bingung dalam perawatan anggur ya. Kita akan membahas satu persatu ya. Dari bagaimana cara memilih media yang baik, memilih tempat yang baik bagi anggur sehingga menghasilkan buah yang seperti di depan ini teman-teman ya. Baik, kita akan simak videonya mulai dari depan bawahnya teman-teman. Oke. Baik, yang pertama yang harus diperhatikan bagi teman-teman adalah media tanam. Usahakan media tanam yang kita pakai dalam anggur itu gembur ya, karena tanah yang gembur atau media yang gembur dapat memudahkan akar mencari nutrisi di dalam tanah. Media yang gembur juga sangat bermanfaat bagi tanaman karena satu, oksigen dapat masuk, yang kedua, menyerap air dan nutrisi dengan baik, dan yang ketiga, media tanam tidak mudah becek atau air tergenang. Media tanam ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan pohon anggur, bukan di pohon anggur saja ya teman-teman, tapi di semua lini pertanian. Media tanam sangat berperan penting dalam kesehatan akar karena di dalam media tanam juga menentukan kesehatan akar. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam fase pertumbuhan, kita akan memangkas sulur ya, dimana sulur ini dapat membuat sulurnya itu melilit di pohon satu dengan yang pohon lain atau di ranting yang lain. Kalau sulur melilit pohon lain, maka pohon yang terlilit akan seperti tercekik ya teman-teman, tercekik atau sulur akan melilit batang sehingga nutrisi terhambat oleh sulur tersebut. Pembuangan ini bertujuan agar nutrisi tidak terbuang percuma hanya membentuk sulur. Meskipun sulur itu menandakan bahwasanya perakaran di anggur sudah membaik. Yang ketiga, dalam fase pertumbuhan atau vegetatif, kita harus membatasi tunas air. Tujuan membatasi tunas air yaitu kita memfokuskan nutrisi hanya untuk pertumbuhan ke atas ya teman-teman. Batasi pertumbuhan tunas air yaitu hanya memelihara 4 atau 3 daun di tunas air. Perlu diketahui bagi teman-teman pemula, jangan langsung membuang keseluruhan di tunas air. Usahakan sisakan 4 atau 3 daun karena secara tidak langsung daun di tunas air juga akan membantu proses fotosintesis di pohon anggur yang berfungsi sebagai memperbesar batang. Dan yang keempat, kita harus rutin memberikan nutrisi, baik itu pupuk organik maupun pupuk kimia. Dan perlu diingat bagi teman-teman, pupuk organik itu sangat penting bagi kesehatan tanah. Selain memberi nutrisi, pupuk organik cair juga membenahi struktur tanah atau fisik pada tanah. Ketika teman-teman menggunakan kimia tanpa menggunakan organik, maka yang akan terkena itu tanah akan menjadi keras, dan ketika keras maka akar tidak akan leluasa mencari nutrisi. Usahakan teman-teman memberi juga pupuk organik, baik itu cair, kompos, atau yang jenis lainnya.
Usahakan pemupukan rutin setiap minggunya agar pertumbuhan anggur menjadi subur dan tidak stuck atau kerdil. Pemupukan ini harus benar-benar teratur ya teman-teman, karena ketika teman-teman teratur memberikan nutrisi secara otomatis, teman-teman memberikan makanan untuk pertumbuhan anggur itu sendiri. Dan yang keempat, kita harus menyemprot fungisida dan pestisida secara teratur. Tujuan utama dari penyemprotan ini agar pohon anggur terhindar dari penyakit baik itu hama dan jamur. Ketika pohon anggur terkena hama atau jamur, maka pohon anggur akan melambat untuk pertumbuhannya ini. Usahakan penyemprotan ini dilakukan secara teratur, baik 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, agar pohon tidak mengalami kerdil atau pelambatan pertumbuhan. Dan baik bagi teman-teman, terima kasih sudah mensubscribe Anggur Jember dan atas supportnya teman-teman. Dan jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman di kolom komentar dan like video ini. Dan mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan next video mungkin teman-teman bisa request di ABS Anggur Jember.